اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali dari kematian kita, dan kepadanya lah kita kembali. Salatu dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Wusta yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama duduk di sini setelah sholat subuh menjelang terbit matahari, mempelajari satu sisi dari sisi-sisi yang perlu kita pelajari dari agama kita. Tema kajian kita pada pagi ini adalah tentang keluarga sakinah. Keluarga merupakan salah satu dari bagian masyarakat. Dia adalah salah satu dari batu untuk membangun sebuah masyarakat. Karena masyarakat itu terdiri dari keluarga. Dan keluarga terdiri dari 3 komponen: ibu, ayah, dan anak. Dari 3 komponen itu yang terpenting adalah ibu dan ayah atau suami istri. Islam sangat memberikan perhatian yang dalam urusan rumah tangga. Islam menetapkan hak dan kewajiban yang bisa menjamin keselamatan dan kesuksesan rumah tangga. Islam menganggap bahwasannya rumah tangga itu adalah satu bangunan yang dibangun oleh 2 komponen, di mana tanggung jawab utama pada rumah tangga itu adalah laki-laki. Kalau 2 orang yang berkumpul, hendaklah ada satu yang ditunjuk siapa yang dituakan, dimajukan selangkah, tidak yang sangat tinggi. Kalau tidak ada itu usia yang di luar selangkah, tidak yang sangat tinggi, maka akan seringlah bercakap. Maka Islam sudah menentukan itu. Dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu adalah qawwam. Qawwam
sebabnya. Kenapa laki-laki ini ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin bagi perempuan, sebagai yang mengayomi, yang bertanggung jawab. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ar-rajulu ra'in fi baiti ahlihi, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Laki-laki itu adalah penanggung jawab. Ra'in itu bahasa Arab, terjemahan letternya pengembala. Bagaimana pengembala? Pengembala dia punya kewajiban. Bagaimana pengembala yang digembalainya itu tidak ada yang menentang, tidak ada yang diterkam oleh serigala. Bagaimana yang digembalainya itu semuanya sehat-sehat, gemuk. Maka perlu ada perhatian, perlindungan, ketulusan, memberikan yang terbaik. Maka laki-laki dalam rumah tangganya seperti itu juga. Maka kita terjemahkan penanggung jawab. Wa huwa mas'ulun an istri. Dia bekerja dengan baik. Dia memasak dengan baik, dia mencuci, dia melakukan aktivitas rumah tangga yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri. Ternyata yang diinginkan oleh suami bukan apa yang dikerjakan oleh istri. Ketika yang diinginkan oleh suami, ketika dia datang dari kerja, dia pengen duduk bareng dengan istri. Duduk dulu di meja tamu, minum teh dulu, ya. Walaupun karena juga banyak. Bapak Ibu bilang Allah Subhanahu Wa Taala, ketika suami istri ini sudah diikat dengan pernikahan, baru saja ijab kabul yang diberikan, yang terjadi antara suami dengan orang tua, insya Allah keduanya setelah itu akan kelihatan aslinya. Ya, kalau sebelum akad ada nampak aslinya. Kalau laki-laki pemberang, sebelumnya belum nampak. Allah menjadi suami, baru nampak pemberangnya, temperamennya. Ya, gitu juga sebaliknya. Istri ketika baru kenalan, elok satu alam, ya, bersemangat. Ternyata setelah akad mulai nampak malih, kira udah pemalih. Ya, nah itu adalah problem dalam rumah tangga, dan ini perlu ada komunikasi. Makanya di dalam Islam ditentukan hak dan kewajiban. Apa hak istri yang harus ditunaikan oleh suami? Yang pertama adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan dia dengan baik. Wanita dengan laki-laki sama-sama ingin diperlakukan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf." Wanita itu, istri, punya hak seperti kewajiban yang harus dia emban, yang diberikan dengan cara yang baik. Apa kewajiban istri? Itu juga hak istri.
Namun terkadang disesuaikan, ya disesuaikan sesuai dengan fungsinya. Walirrijali 'alaihinna darajah. Laki-laki itu lebih tinggi sedikit. Maka laki-laki adalah orang yang ditinggikan, serantian didudukan surga. Yang kedua, yang menjadi sikap yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istri, yaitu merupakan hak istri adalah perlakuan yang baik. Di antaranya adalah memberikan nafkah. Nabi ditanya, "Ma haqqu zawjati ahadina 'alaihi?" Apa hak istri yang harus diberikan oleh suami? Nabi mengatakan, "Tut'imha an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasait wa la tadrib al-wajh wa la tuqabbih." Jangan ada pihak ketiga yang tahu. Kalau sudah pihak ketiga yang tahu, itu ratanya biasanya semakin datang. Kalau persoalan mereka sudah masuk ke dalam rumah tangga besar atau keluarga besar, sudah, ya, itu ibarat kapal yang akan tenggelam. Apalagi kalau sudah saling memburukkan. Keluarga laki-laki sudah mulai membicarakan keluarga perempuan, sudah mulai membicarakan perempuan itu sendiri, dan begitu sebaliknya. Dan itu ibarat apa? Tanda kapak kental. Maka Islam menjaga momen terjadi perselisihan yang namanya manusia, latar belakang yang berbeda, pikiran yang berbeda, terjadi mungkin perselisihan dalam rumah tangga, tapi jangan ada yang tahu kecuali rumah tangga, kecuali kalau sudah berat sekali. Maka dalam Al-Quran dikatakan, "Fa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Jika kalian khawatir akan terjadi pecah di antara mereka, maka utuslah, cari penengah dari pihak laki-laki, cari penengah dari pihak perempuan. Lalu yang utusan ini bermusyawarah. Dia akan mencari ini rumah tangga bisa dilanjutkan atau tidak. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kewajiban istri yang harus dia tunaikan hak suaminya adalah yang pertama adalah ketaatan. Ketaatan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum wanita yang sudah berkeluarga, surga nerakanya ada di suami. Surga neraka ada di suami. Seorang perempuan ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, "Ana tuba'alin anti." Apakah kamu bersuami? Qala na'am. Qala na'am, iya. Qala kaifa anti minhu? Bagaimana kamu dengannya? Qalat, dia mengatakan, "Ma aluhu illa ma'ajis."
Aku tidak pernah letih dan lelah melayani suami kecuali apa yang tidak aku mampu. Yang selalu melayani suami, memberikan yang baik kepada suami, kecuali aku seandainya aku tidak mampu. Apa kata Nabi? Unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa nar. Lihatlah di manakah posisimu darinya. Sesungguhnya dia adalah surgamu dan neraka. Nah, bagaimana? Kok suami apa namanya surga istri ada telapak kaki suami? Maknanya suami boleh jadi itu adalah pintu surga bagi istri, atau boleh jadi itu adalah pintu neraka bagi istri. Bagaimana suami bisa menjadi pintu surga bagi istri apabila istri mentaati suami? Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika wanita itu sholat 5 waktu, ya, kecuali waktu haid dan nifas. Wa shamat syahraha, dia berpuasa bulannya, bulan Ramadan. Wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya. Wa ata'at zawjaha, dia taati suaminya. Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun juga yang kamu senangi. Pintu surga itu ada 8. Mau masuk dari mana? Ibu-ibu punya master key, kunci yang bisa membuka seluruh pintu tersebut. Masuk surga ada. Tiangnya apa? Hanya 4. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatan diri, dan yang keempat itu agak susah, mentaati suami. Mentaati suami mana? Selama tidak bertentangan dengan syariat, taat. Walaupun kurang disukai oleh diri kita sendiri. Ya. Tadi kita sudah sebutkan, di antara tanda wanita yang baik itu adalah tidak menyelisihi suami pada apa yang tidak dia sukai, walaupun itu disukai oleh istri. Berarti kalau gitu keinginan kita harus mengikuti keinginan dia. Betul. Terkadang rumah tangga ini hanya sebatas memenuhi kebutuhan biologis, ya. Sehingga banyak pemuda-pemuda dan pemudi yang berumah tangga, mereka nol dengan ilmu. Ya, baru seminggu udah mulai bercetak. Sementara pernikahan itu adalah ibadah. Ibadah. Dan dalam pernikahan itu kita dapat sedekah. Ibadah. Nabi SAW mengatakan ketika ada yang sudah menikah, dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya, dan adalah dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah pada separuh yang tersisa. Pernikahan adalah ibadah, sebagaimana sholat adalah ibadah. Kita baru bisa sholat dengan baik jika kita berilmu tentang sholat. Maka kita begitu juga dengan pernikahan. Kita baru bisa menikah dan membina rumah tangga yang baik
kalau kita berilmu tentang itu. Maka sangat penting ilmu tentang hak dan kewajiban. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kajian kita. Ya. Walaupun tidak ada masalah, yang sudah berumur 52, 62, ya. Masih ada perbaikan diri kita untuk supaya kita mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mau ke Suki, kemana?